Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Adaptasi. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai data yang perlu diperhatikan sehubungan dengan seleksi guru P3K. Sesuai dengan paparan materi yang pernah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa yang dapat mendaftar seleksi guru ASN P3K itu adalah yang pertama, guru honorer sekolah negeri atau sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Yang kedua adalah individu baru yang memiliki sertifikat pendidik. Dan yang ketiga adalah guru honorer K2. Selanjutnya, ketiga jenis pendaftar ini sebelum menentukan formasi mata pelajaran harus mengecek terlebih dahulu kualifikasi S1 atau D4-nya. Kemudian, kualifikasi S1 atau D4 ini harus dicocokkan dengan jenis sertifikasi atau mengecek linearitas sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Selanjutnya, di sini disampaikan bahwa individu yang dapat mendaftar seleksi guru ASN P3K dideteksi berdasarkan ID, nomor registrasi K2, atau NUPTK, atau NIK, atau nomor sertifikat pendidik. Selanjutnya, berdasarkan paparan dari Badan Kepegawaian Negara, di sini disampaikan bahwa data calon pelamar SSC ASN itu nantinya akan terintegrasi dengan instansi sumber data. Yang pertama yaitu integrasi nomor induk kependudukan atau NIK, yang bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil. Kemudian yang kedua yaitu pengecekan data NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, dilakukan untuk validasi data pendidik dan tenaga kependidikan yang terdata pada Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, integrasi data akreditasi program studi maupun akreditasi universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang dilakukan dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan data nomor ijazah untuk integrasi sebagai validasi pendidikan pelamar SSC ASN. Kemudian yang ketiga yaitu integrasi STR, surat tanda registrasi. Ini adalah kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya tidak terlalu membahas masalah integrasi STR karena yang saya bahas di sini adalah khusus untuk seleksi guru P3K. Berdasarkan paparan materi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara, maka dapat disimpulkan ada beberapa data yang perlu kita perhatikan dan cek validasinya. Yang pertama adalah cek data utama GTK di Dapodik sekolah. Yang kedua adalah cek data GTK di server pusat Kemdikbud, apakah sudah terdaftar atau tidak. Yang ketiga adalah validasi data NUPTK. Untuk data NUPTK ini perlu dicek valid atau tidaknya data NUPTK yang dimiliki. Selanjutnya adalah validasi NIK antara Dapodik dengan Dukcapil. Ini yang paling penting untuk diperhatikan karena sumber data yang pertama yang akan diintegrasikan adalah NIK. Jangan sampai NIK yang terdaftar di Dapodik tidak sesuai dengan NIK yang terdaftar di Dukcapil. Kemudian cek data NIK di Dukcapil. Selanjutnya adalah validasi data pribadi dan nomor ijazah di perguruan tinggi. Apakah sudah terdaftar atau belum? Yang terakhir adalah pahami dan cek linearitas ijazah. Jadi sebelum kita memilih jenis formasi yang dikehendaki, baiknya adalah memahami dan mengecek ijazah yang dimiliki linear dengan mata pelajaran apa. Jadi ada 7 data yang perlu kita cek dan kita perhatikan sebelum pelaksanaan seleksi guru P3K dimulai. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengecek data utama GTK di Dapodik sekolah. Caranya adalah silakan buka situs atau portal info.gtk.kemdikbud.go.id.
Saya ulangi, silakan buka situs atau portal info.gtk.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, silakan klik tombol login langsung ke GTK. Selanjutnya, silakan input atau ketik akun PTK-nya dan silakan input atau ketik password PTK-nya yang telah terdaftar di Dapodiknya masing-masing. Setelah itu, klik tombol login. Selanjutnya, setelah lembar info GTK terbuka, maka data yang paling penting kita cek dan perhatikan adalah yang pertama NUPTK. Apakah NUPTK yang terdata atau terinput di Dapodik sudah sesuai dan ditemukan pada arsip NUPTK Kemdikbud. Selanjutnya, perhatikan nama apakah sudah sesuai dengan ijazah. Selanjutnya adalah tanggal lahir. Ini perlu diperhatikan karena ini yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pemberian afirmasi untuk kategori usia 40 tahun ke atas yang pernah disampaikan oleh pihak Kemdikbud. Dicek kebenarannya apakah sudah sesuai. Selanjutnya adalah nomor induk kependudukan. Dicek kembali apakah sudah sesuai dengan KTP yang dimiliki atau kartu keluarganya. Berikutnya adalah jenis PTK. Apakah sudah sesuai? Tertera di sini adalah guru mata pelajaran. Karena yang bisa mendaftar seleksi P3K tahun ini hanya diprioritaskan kepada guru. Sedangkan untuk tenaga kependidikan masih belum ada kejelasan sampai sekarang. Jadi perlu diperhatikan bahwa data yang harus tertera di sini adalah guru mata pelajaran. Selanjutnya adalah nomor SK pengangkatan juga harus diperhatikan apakah sudah sesuai dengan SK pengangkatan pertamanya. Dan yang paling penting adalah TMT SK pengangkatan. Dicek kembali apakah sudah sesuai dengan TMT SK pengangkatan pertamanya. Karena jika jadi penambahan afirmasi untuk masa pengabdian, maka yang dijadikan dasar pemberian afirmasi adalah TMT SK pengangkatan. Data selanjutnya yang perlu dicek adalah nama ijazah terakhir. Apakah sudah sesuai? Selanjutnya adalah nama sekolah induknya, kemudian status validasinya apakah sudah diakui. Berikutnya data yang perlu dicek adalah status perpal ijazah S1 atau D4-nya. Mulai dari nama pada ijazah, apakah sudah sesuai, kemudian nomor ijazahnya, nomor induk mahasiswa, nama perguruan tinggi, dan program studi jurusan, serta tahun lulusnya. Apakah sudah sesuai dengan ijazahnya. Berikutnya data yang penting dicek yaitu status NUPTK pada database arsip NUPTK. Dicek mulai nomor NUPTK-nya, kemudian nama, tempat lahir, sampai NIK, dan sampai kabupaten atau kota tempat NUPTK pertama kali diterbitkan. Selanjutnya bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik, ini juga perlu diperhatikan karena ini yang akan menjadi dasar dalam pemberian afirmasi untuk yang memiliki sertifikat pendidik. Mulai dari nama, tanggal lahir, dicek semua apakah sudah sesuai NUPTK, NRG, nomor peserta, kemudian nomor sertifikat, kode sertifikasi pertamanya, nama bidang studi sertifikasi, sampai kabupaten atau kota saat ini. Setelah kita mengecek seluruh data yang tadi saya sampaikan, kemudian masih ada data yang tidak sesuai dengan yang semestinya, maka silakan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan operator Dapodiknya untuk dilakukan perubahan data. Jadi itulah data yang penting atau perlu diperhatikan pada aplikasi Dapodik. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengecek data GTK di server pusat Kemdikbud. Apakah data yang kita miliki sudah tersimpan atau terdata di server pusat Kemdikbud? Caranya adalah silakan buka situs atau portal gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Saya ulangi, silakan buka situs atau portal gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Setelah itu silakan klik tombol pencarian data GTK. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang tampak pada video ini. Lalu pada kolom pencarian nama GTK atau nomor peserta UKG, silakan diinput sesuai dengan namanya masing-masing atau bisa juga menggunakan nomor peserta UKG bagi yang telah memiliki. Lalu pada kolom pilihan provinsi silakan dipilih sesuai dengan provinsinya masing-masing.
Lalu pada pencarian kota silakan dipilih sesuai dengan nama kabupaten atau kotanya masing-masing. Setelah semua kolom terinput, lalu klik tombol cari GTK. Dan selanjutnya akan muncul hasil pencarian sesuai dengan nama yang kita input, pilihan provinsi dan pilihan kabupaten atau kotanya. Dan di sini ditemukan 14 data GTK sesuai dengan kriteria nama yang dicari pada pilihan provinsi dan pilihan kabupaten atau kota. Langkah selanjutnya adalah kita cari data GTK sesuai dengan satmingkal masing-masing. Dan di sini sudah tercantum nama yang bersangkutan sesuai dengan satmingkalnya. Di sini juga sudah diinformasikan tentang data dapodiknya, yaitu terkoneksi dengan nomor ID PTK sekian. Dan di sini juga sudah tercantum nomor peserta UKG-nya dan NU PTK-nya. Dan yang bersangkutan sudah ada keterangan bahwa aktif di SIM PKB. Jadi di sini nantinya akan muncul nama kegiatan Kemdikbud yang diikuti. Misalnya yang bersangkutan pernah menjadi peserta K13, maka di sini nantinya akan muncul keterangan sebagai peserta K13. Jadi jika data sudah muncul seperti ini, maka secara otomatis bahwa data GTK yang dimiliki itu sudah tersimpan atau terdata di server pusat Kemdikbud. Selanjutnya yang ketiga yang akan kita bahas yaitu apakah data NUPTK yang dimiliki sudah sesuai dengan pusat data NUPTK Kemdikbud. Cara untuk mengeceknya adalah silakan buka situs atau portal gtk.data.kemdikbud.go.id. Saya ulangi, silakan buka situs atau portal gtk.data.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, silakan klik atau pilih menu status NUPTK. Lalu pada kolom yang muncul, silakan diinput NUPTK-nya masing-masing. Setelah diinput, silakan klik tombol pencarian. Dan secara otomatis, jika data NUPTK yang dimiliki sudah sesuai dengan pusat data NUPTK Kemdikbud, maka akan muncul tampilan seperti yang tampak pada video ini, di mana terdiri dari keterangan nama, tanggal lahir, tempat lahir, NIK, dan status NUPTK yaitu aktif dan terdata di Dapodik. Berikutnya yang keempat yang akan kita bahas yaitu mengecek validasi data pribadi dan nomor ijazah di perguruan tinggi. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengecek data pribadi dan nomor ijazah apakah sudah terdaftar di perguruan tinggi masing-masing. Yang pertama, silakan buka situs atau portal pddikti.kemdikbud.go.id. Saya ulangi, silakan buka situs atau portal pddikti.kemdikbud.go.id. Kemudian pada kolom pencarian, silakan diketik atau diinput namanya masing-masing, nama program studi, dan nama perguruan tingginya masing-masing. Atau bisa juga dengan cara mengklik tombol pencarian spesifik. Kemudian silakan diinput nomor induk mahasiswanya, kemudian diinput namanya, lalu nama perguruan tingginya dan nama program studinya. Kemudian klik tombol I'm not a robot. Selanjutnya klik tombol cari. Setelah data yang hendak dicari terinput atau diketik, silakan klik tombol cari. Selanjutnya kita scroll ke bagian bawah, kita cari pilihan menu mahasiswa. Dan di sini sudah tampil beberapa data, mulai dari nama mahasiswa, NIM, kemudian nama lembaganya dan prodinya. Dan data yang saya cari berada di urutan pertama. Untuk mengecek kejelasannya, silakan diklik nama tersebut. Maka kita akan diarahkan ke data mahasiswa seperti yang tampak pada video ini. Di sini ada biodata mahasiswa, mulai dari nama, jenis kelamin, perguruan tinggi, program studi, kemudian jenjang, nomor induk mahasiswa, semester awal, status awal mahasiswa, sampai nomor ijazah. Langkah kedua untuk mengecek apakah data pribadi dan nomor ijazah sudah terdaftar di perguruan tinggi masing-masing, yaitu dengan cara membuka situs atau portal ijazah.kemdikbud.go.id. Saya ulangi, silakan dibuka portal atau situs ijazah.kemdikbud.go.id. Kemudian pada formulir verifikasi, silakan diinput nama perguruan tinggi masing-masing. Selanjutnya silakan dipilih program studi masing-masing. Lalu silakan ketik atau input nomor ijazah yang dimiliki.
Berikutnya yaitu silakan diisi angka pengaman, yaitu 7 ditambah 1 berarti 8. Lalu klik tombol verifikasi. Jika nomor ijazah sudah terdaftar di sipil, maka otomatis akan muncul tampilan seperti yang tampak pada video ini dengan hasil verifikasi data ditemukan, di mana di sini ada keterangan perguruan tingginya, kemudian nama yang bersangkutan, kemudian nomor mahasiswanya, selanjutnya adalah jenjang pendidikannya, berikutnya yaitu program studi, kemudian nomor ijazah dan tanggal lulusnya. Jika data tidak ditemukan, silakan berkoordinasi atau hubungi perguruan tinggi masing-masing. Selanjutnya yang kelima yang akan kita bahas yaitu validasi NIK antara Dapodik dengan Dukcapil. Apakah data NIK yang terdaftar di Dapodik sekolah sudah sesuai dengan data NIK yang terdaftar di Dukcapil? Caranya adalah silakan ketik di pencarian web browser Perpal PTK. Atau silakan langsung kunjungi situs atau portal perpalptk.data.kemdikbud.go.id. Selanjutnya pada kolom username dan password silakan diketik atau diinput username dan password Dapodik sekolah. Selanjutnya silakan klik tombol login. Setelah kita berhasil login dan masuk di Perpal PTK Data Kemdikbud sesuai dengan akun Dapodik sekolah, maka kita akan diberikan informasi tentang pembaruan, dan di sini sudah diinformasikan bahwa perlu adanya perbaikan data yang dipadankan dengan data kependudukan Dukcapil Kemendagri dalam rangka mendukung program P3K. Selanjutnya pada daftar PTK pada kolom Palit Dukcapil, di sini kita bisa melihat apakah data NIK yang terdaftar di Dapodik sekolah sudah sesuai dengan data NIK yang terdaftar di Dukcapil, yaitu ditandai dengan adanya tanda atau simbol di kolom Palit Dukcapil. Jika tanda simbol centang hijau seperti ini, maka artinya data NIK yang terdaftar di Dapodik sekolah sudah sesuai dengan data NIK yang terdaftar di Dukcapil. Dan pada daftar PTK sekolah yang saya buka ini, semuanya sudah centang hijau. Artinya semuanya sudah valid data NIK-nya antara NIK yang terdaftar di Dapodik sekolah dengan data NIK yang terdaftar di Dukcapil. Selanjutnya, jika pada kolom Palit Dukcapil terdapat simbol atau tanda silang merah seperti yang tampak pada video ini, maka artinya data NIK yang terdaftar di Dapodik sekolah tidak sesuai dengan data NIK yang terdaftar di Dukcapil atau tidak valid. Kemudian sebagai informasi tambahan yang bisa membuka Perpal PTK Data Kemdikbud ini hanya operator sekolah. Karena hanya operator sekolah yang mengetahui username dan password Dapodik sekolah. Lalu bagaimana caranya masing-masing PTK bisa mengetahui apakah data NIK-nya yang terdaftar di Dapodik sekolah sudah sesuai dengan yang terdaftar di Dukcapil? Yaitu dengan cara minta tolong kepada operator sekolah untuk mengecek dan mengetahui apakah data NIK-nya sudah valid. Jika memang data NIK-nya masih belum valid atau tanda silang merah, maka silakan minta tolong kepada operator sekolahnya masing-masing untuk melakukan perbaikan demi kepentingan proses pendaftaran P3K-nya. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu pahami dan cek linearitas ijazah sebelum kita memilih formasi pada pendaftaran P3K. Tujuannya adalah untuk mengecek dan memastikan alternatif mata pelajaran apa yang linear dengan ijazah yang dimiliki masing-masing. Jika seandainya mata pelajaran yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki tidak dibuka formasinya pada pendaftaran P3K tahun 2021. Jadi untuk mengecek linearitas mata pelajaran sesuai dengan ijazah masing-masing, silakan buka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Di peraturan ini akan dijelaskan dan diberikan gambaran tentang mata pelajaran apa yang linear dengan ijazah yang dimiliki oleh pendidik. Di sini saya tidak akan bahas secara keseluruhan. Yang akan saya bahas hanya untuk tingkat sekolah dasar. Selanjutnya kita langsung mengecek pada kolom linearitas
mata pelajaran untuk tingkat sekolah dasar. Pada lampiran 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019, di sini dijelaskan kesesuaian bidang atau mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik pada jenjang sekolah dasar. Yang pertama yaitu untuk bidang atau mata pelajaran guru kelas. Pada kurikulum 2013, jenis guru yaitu guru kelas bisa dipilih oleh kode dan nama bidang studi sertifikasi 027 guru kelas SD atau guru kelas umum. Bisa juga dipilih oleh kode sertifikasi 028 yaitu guru kelas MI. Kemudian bisa juga diampu oleh kode sertifikasi 047 yaitu matematika. Lalu bisa juga dipilih oleh kode sertifikasi 050 yaitu pendidikan keluarga negaraan. Dan di sini keterangannya bahwa 047 dan 050 itu linear dengan kode sertifikasi 027. Selanjutnya yaitu kode sertifikasi 054 Bahasa Indonesia bisa juga memilih bidang atau mata pelajaran guru kelas SD. Berikutnya yaitu 057 Ilmu Pengetahuan Alam khususnya fisika. Selanjutnya yang bisa memilih bidang atau mata pelajaran guru kelas SD yaitu kode 060 yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial. Berikutnya yaitu kode 084 Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Selanjutnya kode 087 Bahasa Indonesia khususnya sastra bisa juga memilih bidang atau mata pelajaran guru kelas SD. Selanjutnya ada kode sertifikasi 094 yaitu matematika. Kemudian 097 Pengetahuan Alam, IPA terpadu, dan fisika. Selanjutnya kode sertifikasi 100 yaitu Pengetahuan Sosial, khususnya sosiologi dan IPS terpadu. Selanjutnya kode 114 yaitu geografi, bisa juga memilih bidang atau mata pelajaran guru kelas SD. Selanjutnya kode sertifikasi 117 yaitu sejarah. Berikutnya kode 120 yaitu ekonomi, baik ekonomi umum, koperasi maupun akuntansi, juga bisa memilih bidang atau mata pelajaran guru kelas SD. Selanjutnya ada kode 124 biologi. Dan di keterangan di sini dijelaskan bahwa guru yang memiliki kode sertifikat 084 sampai 321 dan 504 dapat pindah dan mengajar sebagai guru kelas SD. Jadi semua kode sertifikasi yang tertera di sini bisa memilih bidang atau mata pelajaran guru kelas SD. Berikutnya yaitu kode 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. Kemudian kode 156 Bahasa Indonesia. Selanjutnya 180 Matematika, 184 Fisika, 187 Kimia, 190 Biologi, kemudian 204 Sejarah, 207 Geografi, 210 Ekonomi, 214 Sosiologi, 215 Antropologi. Kemudian 310 Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, selanjutnya 318 Matematika, 319 Fisika, 320 Kimia, 321 Biologi. Kemudian yang terakhir yaitu 504 Kimia Umum. Semua bisa memilih bidang atau mata pelajaran guru kelas SD. Selanjutnya yang kedua yaitu bidang atau mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK di tingkat sekolah dasar pada kurikulum 2013 bisa dipilih oleh kode sertifikasi 220 yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian bisa juga dipilih oleh kode sertifikasi 107 yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini keterangannya linear dengan kode sertifikat 220. Berikutnya yang ketiga yaitu bidang atau mata pelajaran muatan lokal pada kurikulum 2013. Bisa dipilih oleh kode sertifikasi 746 yaitu Bahasa Jawa. Selanjutnya 747 Bahasa Madura, kemudian 748 Bahasa Sunda, dan 750 Bahasa Bali. Kemudian untuk kode sertifikasi 062 yaitu Bahasa Daerah, ini agak sulit untuk memilih bidang atau mata pelajaran muatan lokal pada tingkat SD karena harus mengkonversi kode sertifikatnya ke 746, 747, 748 atau 750 yaitu sesuai dengan bahasa daerah yang diajarkan. Kemudian
Di sini dijelaskan apabila bahasa daerah yang diajarkan selain bahasa daerah dengan kode sertifikat 746, 747, 748, atau 750, maka harus dikonversi ke kode sertifikat 749. Jadi prosesnya harus mengkonversi terlebih dahulu ke kode sertifikat 749, baru bisa memilih bidang atau mata pelajaran muatan lokal pada tingkat SD. Berikutnya yaitu 749, bahasa daerah lainnya. Ini juga bisa memilih bidang atau mata pelajaran muatan lokal pada tingkat SD. Selanjutnya kode sertifikat 063, yaitu muatan lokal lain-lain sesuai potensi daerah. Ini juga agak rumit untuk memilih bidang atau mata pelajaran muatan lokal pada tingkat sekolah dasar karena harus mengkonversi kode sertifikatnya. Di sini dijelaskan bahwa harus dikonversi ke bidang studi seni budaya, olahraga, atau salah satu bidang studi produktif di SMK yang tercantum pada sertifikat pendidiknya. Jadi yang agak gampang memilih bidang atau mata pelajaran muatan lokal pada tingkat sekolah dasar yaitu cuma kode 746, 747, 748, 750, dan 749. Untuk kode 062 dan 063 sebetulnya bisa memilih bidang atau mata pelajaran muatan lokal pada tingkat SD, tetapi harus mengkonversi kode sertifikatnya terlebih dahulu. Berikutnya yang keempat yaitu bidang mata pelajaran pendidikan luar biasa pada kurikulum 2013 bisa dipilih oleh kode sertifikat 800 yaitu guru pendidikan luar biasa. Dan yang terakhir nomor 5 yaitu bidang atau mata pelajaran seni budaya dan prakarya pada kurikulum 2013 bisa dipilih oleh guru yang memiliki sertifikat pendidik seni budaya atau prakarya dari jenjang SMP, SMA, SMK, serta guru kelas pada sekolah dasar. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa terdapat kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4, S1 atau D4 tertentu yang dapat mengajar sebagai guru kelas SD. Yang pertama yaitu guru bersertifikat pendidikan bahasa Inggris dengan kode sertifikatnya 157 yang memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4, S1 atau D4 PGSD atau psikologi. Kemudian yang kedua yaitu guru bersertifikat pendidik guru kelas TK atau 020 yang memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4, S1 atau D4 PGSD atau psikologi. Jadi yang memiliki sertifikat dengan kode 020 itu bisa memilih bidang atau mata pelajaran guru kelas SD. Kemudian yang ketiga yaitu guru pada jenjang SMP, SMA, dan SMK atau sederajat yang telah memiliki sertifikat pendidik tertentu apabila memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4, S1 atau D4 PGSD atau psikologi. Jadi seperti itu penjelasan linearitas mata pelajaran untuk di tingkat SD. Selanjutnya untuk linearitas mata pelajaran pada tingkat PAUD, TK, SMP, SMA, dan SMK silakan dipelajari sendiri pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.